Kalau dulu Pak ada bencet di masjid-masjid jami, masjid kuno gitu Pak, gitu. Kan ada gini, lalu ada besi kan gini ya, itu bencet. Itu untuk mendeteksi bayangan. Lah ketika matahari sedikit bergeser, bayangan ini mesti jatuh di sini kan. Oke. Lalu asar, fasallal asrahina kana dhillu syai' mithlahu. Asar itu ketika bayangan benda yang tegak lurus sudah sama panjang dengan bendanya. Bagaimana kalau mendung? Ya tinggal umumkan aja, sementara sholat asar ditiadakan karena tidak ada bayangan kan seperti itu. Apa itu? Tidak mungkin kan? Ya, sama sih, cuma kriterianya yang berbeda. Kalau Muhammadiyah sudah menggunakan wujudul hilal. Wujudul hilal itu ada dua syarat. Pertama, ijtima itu harus terjadi sebelum matahari terbenam. Lalu yang kedua, ketika matahari terbenam, bulannya belum terbenam. Masih ada di atas. Gila ya, berapapun. Ya. Jadi kalau dihisap, berdasarkan hitungan astronomis itu, 0 derajat misalnya, 5 menit itu sudah positif. Kalau sudah positif ya sudah. Saya beri gambaran. Right. Ijtima itu peristiwa ketika ketiga benda langit, bumi, bulan, dan matahari itu berada pada satu bujur astronomis. Pak, yang menarik dalam Al-Quran itu justru mendorong kita untuk menggunakan hisab. Perhitungan. Ambil contoh misalnya dalam surat Yunus ayat 55, ayat 5. Wallazi ja'ala syamsa dhiya'an wal qamara nuran wa qaddarahu manazila lita'lamu adada sinin wal hisab. Allah ciptakan matahari dengan karakter begini, Allah ciptakan bulan dengan punya karakter sendiri. Wa qaddarahu, Allah selalu menggunakan kata takdir ketika berbicara tentang gerak benda langit. Dzalika takdirul azizil alim. Wasyamsu tajri li mustaqarril laha. Dzalika takdirul azizil alim. Wal qamara qaddarnahu manazil hatta 'ada kal urjunil qadim. Surat Yasin 38 sampai 40. Itu bertiga ijtima. Allah takdirkan bulan, hei bulan, kelilingi bumi. Ini matahari, make ini matahari. Ya, ketika bulan bergerak begini, bumi pun juga bergerak kan mengedari matahari. Pada satu saat ketika ia berada pada satu bujur astronomis, bisa terjadi kalau posisinya pas lurus, nggak lurus, akan terjadi gerhana. Kan gitu Pak? Nah, kalau ijtima biasa, enggak. Tapi berada pada satu bujur astronomis. Lah, Bapak, Ibu, hadirin yang berbahagia, bulan mengedari bumi itu dalam satu putaran orbit. Misalnya startnya dari bawah. Seret ke sini lagi. 360 derajat. Itu hanya butuh waktu 27 hari lebih 7 jam, 43 menit, 11,5 detik. Itu satu sideris, periode sideris bulan. Jadi pasti bisa dihitung. Lah ini belum terjadi ijtima. Kapan ijtima itu terjadi? Yakni ketika bulan sudah berusia 29 hari lebih 12 jam 44 menit 2,8 detik yang dalam astronomi disebut dengan satu periode sinodis bulan konjungsi. Lalu setelah itu dimungkinkan kita bisa melihat hilal. Saya beri gambaran. Ini satu bujur astronomis bulan matahari. Begitu terjadi, bulan itu pasti begini, sudah bergerak ke timur. Inilah wujudul hilal. Makanya berapa tahun yang lalu, ya 2-3 tahun yang lalu, dalam sebuah seminar nasional, saya dipertemukan dengan Profesor Thomas Jamaluddin. Kalau jenengan saya lihat di TV atau di koran ya, media-media dia, kan beliau sering ketua 8 ya, guru besar di ITB. Saya tanya Pak Thomas, bukankah setelah terjadi ijtima, hilal itu sudah bergerak ke timur? Iya. Artinya ini masuk tanggal 1. Iya. Beliau mengakui sudah masuk tanggal 1. Cuma kata beliau, ini kan persoalan agama. Saya serahkan aja pada keputusan kiai. Lah inilah Pak persoalan. Ya. Tapi secara astronomi, iya betul sudah masuk tanggal 1. Inilah yang dijadikan pedoman oleh Muhammad. Lita'lamu adadas sinin wal hisab. Supaya kalian wahai manusia bisa mengetahui bilangan tahun dan melakukan hisab, perhitungan astronomis. Saya ingin tahu, di mana sekarang ini ada masjid yang tidak pakai jadwal waktu sholat. Semua pakai itu hisab itu. Kalau tidak mau itu, tidak mau hisab, ya tidak apa-apa.
tapi harus sampai melihat langsung matahari. Sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa shallat dhuhra hina zalat asy-syams. Rasul itu sholat duhur ketika matahari sudah condong begini. Ya, ya. Kalau dulu Pak ada bencet di masjid-masjid jami, masjid kuno gitu Pak, kan ada gini, lalu ada besi kan gini ya, itu bencet. Itu untuk mendeteksi bayangan. Lah ketika matahari sedikit bergeser, bayangan ini mesti jatuh di sini kan. Oke. Lalu asar, fasallal asrahina kana dhillu syai' mithlahu. Asar itu ketika bayangan benda yang tegak lurus sudah sama panjang dengan bendanya. Bagaimana kalau mendung? Ya tinggal umumkan aja, sementara sholat asar ditiadakan karena tidak ada bayangan kan seperti itu. Apa itu? Tidak mungkin kan? Bagaimana kita mendeteksi matahari terbenam untuk menentukan saat maghrib? Ya, kata Rasul, Isya itu muncul ketika syafaq merah sudah hilang. Padahal syafaq merah, mega merah itu kan belum selalu ada kan? Apalagi subuh. Masjid ini yang tidak ngundang saya masalah perubahan subuh. Mana-mana. Tapi ojo Ramadan ini wis penuh aku. Ini untung Pak, kebetulan saya kosong. Ya, kebetulan aja. Kenapa kita mengoreksi waktu subuh mundur 8 menit? Nggak ada. Tidak sembarang. 10 tahun kami ini melakukan penelitian Pak. Ya, 10 tahun meneliti kitab-kitab. Kita meneliti lapangan mulai dari NTT, NTB sampai ke Papua di situ. Oke, jangan sekarang, saya lanjut. Ya Pak ya. Jadi wujudul hilal satu itu yang dijadikan sebagai. Lalu yang kedua pertimbangan Muhammadiyah. Kenapa menggunakan wujudul hilal? Bapak Ibu, yang namanya hilal itu ketinggiannya setiap malam bertambah 13 derajat. Ya Pak ya. Jadi kalau tadi maghrib itu 2 derajat, ya. Besok itu sudah tambah 13 derajat, 15 derajat. Sekarang ini loh 15 derajat, kemarin itu 2 derajat lebih kok. Malam ini, andai kata sampean tidak mendung kan bisa menyaksikan. Tapi mana peduli sampean begitu-gitu itu. Melo ae lah wes cukup. Kalau itu ditunda, tanggal 1-nya ditunda. Itu kan implikasinya kepada pelaksanaan puasa bed tanggal 13, 14, 18. 13, 14, 15 kan? Ya, pertengahan bulan itu lah Pak ya. Oke. Ah, inilah yang jadi pertimbangan. Nanti itu tergeser. Kalau ditunda tanggal 1-nya kan pasti tergeser. Pasti tergeser. Hadirin para jemaah yang berbahagia, kemarin itu ijtima awal Ramadan ini. Ya, akhir bulan Sya'ban itu tanggal 1 April kemarin pukul 13:27 13 detik. Ijtima. Ketika matahari terbenam kemarin maghrib, Pak ya, hilalnya sudah 2 derajat 18 menit 12 detik. Andai kata Nahdlatul Ulama dan pemerintah kita tidak merubah kriteria, tetap 2 derajat, kan gitu Pak ya, seperti tahun-tahun lalu, mesti bareng. Tapi karena diubah, dituntut harus lebih tinggi lagi. Akibatnya tidak sama. Ya tidak apa-apa, kita harus menghormati itu. Ya, okay. Akibatnya memulai Ramadan beda. Muhammadiyah hari Sabtu hari ini, lalu pemerintah dan mungkin PBNU. Tapi sebagian pengurus NU di daerah sama. Sekarang sudah berpuasa. Ya Pak ya? NU yang ada di daerah. Jadi rupanya tidak semuanya patuh kepada putusan PBNU. Lalu bagaimana dengan Syawal? Insya Allah Syawal itu ijtima'nya besok hari Ahad tanggal 1 Mei pukul 3 subuh. Ya, pukul 3:31 menit 02 detik. Pada saat matahari terbenam, hilalnya hari Ahad itu tanggal 1 Mei itu, maghribnya hilalnya sudah 4 derajat 50 menit 25 detik. Insya Allah bareng. Ya Pak ya, insya Allah bareng. Nah yang pasti berbeda itu Idul Adha-nya nanti. Idul Adha itu ijtima akhir Dzulqa'dah itu hari Rabu tanggal 29 Juni pukul 9:55 menit 07 detik. Nah hampir pukul 10 ijtimanya. Nah ketika sore maghrib orang melihat itu tanggal 29 saat matahari terbenam.
Hilalnya 1 derajat 58 menit 28 detik. Pasti beda. Muhammadiyah akan menentukan 1 Dzulhijjah hari Kamis tanggal 30. Karena ijtima'nya 29 bulan 6. Tanggal 30 keesokan harinya tanggal 1 Dzulhijjah. Maka wukuf tanggal 9 Dzulhijjah jatuh pada tanggal 8 Juli. 8 Juli dan Idul Adhanya 10 Dzulhijjah akan jatuh pada hari Sabtu tanggal 9 Juli. Ya, tapi kalau pemerintah kita karena harus 3 derajat gitu ya. Jauh ini 1 derajat lagi. Maka Idul Adhanya besok pemerintah kita hari Ahad tanggal 10 Juli. Ya. Jadi jangan khawatir, ke depan akan semakin sering terjadi perbedaan. Ya tergantung sampean. Yang saya khawatir itu seperti yang saya jelaskan, sering saya jelaskan di TVRI itu biasa di bulan Ramadan saya diundang TVRI menjelaskan begini-begini. Kalau yang berbeda awal puasanya relatif tenang orangnya. Nah, banyak yang ikut belakangan. Ya. Tapi kalau yang berbeda Syawal, kecenderungan orang ikut mana? Duluan yang duluan itu loh, Pak. Saya pernah sholat Idul Adha di sebuah lapangan sepak bola di Jawa Timur ini salah satu kota lah saya tidak. Kok banyak sekali, penuh lapangan. Sehingga saya tidak bisa segera keluar. Saya nunggu setengah jam itu, supaya nunggu jamaah yang bisa tanya. Ya ternyata yang begitu-gitu itu kalau ada perbedaan Syawal banyak orang yang ikut duluan kan gitu Pak ya. Tapi kalau puasa yang belakangan aja. Oke lah. Saya berharap perbedaan ini masih akan terus terjadi. Saya minta tidak perlu saling menyalahkan. Pak nggih? Tidak perlu. Yang puasa sekarang tidak usah nyalahkan yang puasa besok. Yang puasa besok tidak usah nyalahkan yang puasa duluan. Oke. Kita saling menghormati. Yang penting itu supaya ibadah sampean berkualitas, mengerti sampean. Iya Pak, kenapa berbeda kan itu? Ya antara lain begini ini. Itulah. Ya. Oke. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan lahir dan batin bagi kita agar kita bisa menyelesaikan bulan ini dengan sebaik-baiknya. Hayalkan bahwa inilah bulan Ramadan terakhir bagi kita. Ya Pak ya, enggak meden-medeni loh sampai nunggu. Enggak. Karena setiap saat kan kita harus siap mati. Jangan-jangan inilah yang terakhir. Oke. Aku lupa lihat astaghfirullahaladzim li walakum. Mari kita tutup dengan bersama-sama membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Lebih kurangnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.